Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alvin Alifuddin dari kelas Manajemen C, program reguler dengan NIM 34021901288. Nah, di pertemuan ketujuh komputer bisnis, di mana pertemuan ketujuh ini kita akan memaparkan atau membahas mengenai tentang di sini ada empat pembahasan. Yang pertama yaitu Profitability Index atau PI. Yang kedua ada Break-Even Point atau BEP. Yang ketiga ada Profitability Ratio atau PR. Dan yang keempat adalah Benefit Cost Ratio BC. Nah, yang dimana Profitability Index ini memiliki rumus seperti Profit Index sama dengan nilai akhir aliran masuk per nilai investasi. Artinya jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Nah, terus kedua, jika PI lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan atau tidak memungkinkan. Terus yang kedua ada Break-Even Point atau BEP. Nah, yang dimana BEP ini memiliki rumus Fixed Cost dibagi freeze dikurangi variable. Terus ada yang kedua BEP sama dengan Fixed Cost per variable cost dikurangi 1 freeze per minute. Terus ada Profitability Ratio atau PR. Nah, yang dimana ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Profit Margin, Earning Power, Return on Investment, dan rentabilitas modal sendiri. Nah, yang dimana Profit Margin ini rumusnya yaitu NOI dibagi NS kali 100%. Terus Earning Power sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Terus Return on Investment yaitu NOI dibagi TI dikali 100%. Dan yang keempat adalah rentabilitas modal sendiri, EAT dibagi MS dikali 100%. Nah, terus untuk Benefit Cost Ratio, rumusnya itu adalah benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Terus ada benefit dan cost tidak tetap. Berarti benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Oke, langsung saja kita memaparkan atau mengerjakan seperti apa tugas dan hasil dari pengerjaan kali ini. Oke, kita langsung aja. Baik, kita akan memaparkan yang pertama mengenai PI ya. Di sini soalnya juga sama seperti yang kemarin di bagian pertama. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusunan garis lurus. Informasi lain keduanya proyek tersebut sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabelnya juga seperti yang kemarin sama. Di sini akan menentukan Profitability Index atau PI ya. Yang dimana rumusnya kita masukkan sama dengan E11. E11 adalah total present value dibagi E2. E2-nya itu adalah initial investment senilai 28 juta. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 1,7
21. Terus di bagian mesin B sama caranya juga, kita masukkan rumus sama dengan J11. J11-nya itu adalah total present value dibagi J2. J2-nya itu adalah initial investment senilai 32 juta. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 1,27. Itu mengenai tentang profit index atau PI. Nah, terus di bagian BEP ya, atau break even point. Nah, di sini sudah ada rumus. Rumusnya itu adalah perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 PCS dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel senilai 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Oke, di sini sudah ada tabelnya mengenai analisis BEP pendekatan matematik. Yang pertama sudah ada jumlah produk senilai 20.000 ya, sama seperti soal. Harga jual per unit 250, total penjualan 5 juta, biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2.500.000, biaya variabel per unit 125 dan biaya variabel dibanding penjualan 0,50. Nah, di sini kita akan mencari BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Nah, kita langsung saja masukkan rumus. Rumusnya itu adalah C9. C9 itu adalah biaya tetap 2 juta dibagi C6. C6-nya itu adalah harga jual per unit 250 dikurangi C12, maaf, dikurangi C12. C12 adalah biaya variabel per unit. Tutup. Dan hasilnya adalah 16.000. Terus untuk BEP dalam rupiah, kita masukkan rumus sama dengan C9. C9-nya adalah biaya tetap 2 juta. Satu dikurangi C12. C12-nya adalah biaya variabel per unit. Nih. Dibagi C6. C6-nya adalah harga jual per unit. Enter, dan hasilnya adalah 4 juta. Itu untuk analis BEP pendekatan matematik atau break even point. Oke, selanjutnya yaitu PR ya, atau profit ability ratio, yang dimana PR ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada profit margin atau PM, yang kedua ada earning power atau EP, ketiga ada return on investment atau ROI, dan yang keempat ada rentabilitas modal sendiri. Nah, di bagian profit margin yang pertama, di sini sudah ada soalnya itu adalah PT Nisrina Sidekin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya tahun 2011 sebesar 4 juta, NS-nya tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, saudara sebagai perencanaan bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Nah, di sini sudah ada tabel yang dimana NOI-nya ada 4 juta, NS-nya 24 juta, dan 100%. Nah, kita akan mencari profit margin atau VM-nya. Nah, kita akan masukkan rumus sama dengan C7 ya. C7-nya adalah NOI sebesar 4 juta dibagi C8. C8-nya adalah 24 juta
dan dikali C9. C9 adalah 100%. Jadi hasilnya adalah 16,7%. Nah, terus yang kedua, earning power. Nah, soalnya adalah NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011-nya sebesar 15 juta. Nah, saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Nah, di sini sudah ada NOI-nya 4 juta, TA-nya 15 juta, 100%, dan kita akan mencari earning power-nya. Nah, sama ya caranya seperti di bagian pertama, kita memasukkan rumus sama dengan K7. K7-nya itu NOI 4 juta ya, dibagi K8. K8-nya itu 15 juta kali K9. K9 adalah 100% ya. Enter, dan hasilnya adalah 26,7%. Nah, terus kita akan mencari di return on investment atau ROI. Nah, di sini CP Cation punya data sebagai berikut. Nah, NOI-nya tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta, maaf. Nah, hitunglah ROI, dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI-nya layak atau tidak. Nah, di sini NOI-nya 4 juta ya, TI-nya 12 juta dan 100%. Nah, untuk mencari ROI-nya kita akan gunakan rumus C19. C19-nya itu adalah NOI dibagi C20. C20-nya adalah TI 12 juta dan dikali C21 100%. Kita enter, jadi hasilnya adalah 33%. Terus di bagian yang keempat adalah rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini sudah ada NOI ya. NOI-nya 10 juta, interest-nya 5%, bunganya, terus ada 10%, EAT-nya 8.500.000. Soalnya adalah Dedi Santoso punya data sebagai berikut. Nah, net operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, interest bunga atau bunga sebesar 5%. Tax atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar Rp. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyesuaikan rentabilitas modal sendiri. Nah, yang data di sini kita masukkan ke bagian kolom yang pertama ya. NOI 10 juta, interest atau bunga ya 5%, dan taxnya atau pajak 10%, EAT-nya 8.500.000. Di sini EAT-nya kita pindahkan ke bagian tabel selanjutnya, yaitu 8.500.000. Terus pada sendirinya 20 juta, terus 100%. Nah, kita akan mencari rentabilitas modal sendiri ya. Kita masukkan rumus P19, yaitu P19-nya adalah ini dibagi P20. P20-nya yaitu 20 juta dan dikalikan 100% sama yang sebelumnya. Maaf, kita ulangi. Dikali 100%.
Hasilnya adalah 42,5%. Itu dari perhitungan mengenai PR ya. Terus selanjutnya kita di bagian BC ya, atau benefit dan cost tetap. Dan benefit cost tetap. Nah, di benefit cost ratio ini ada soal ya, yang dimana soalnya itu suatu proyek pengairan punya investasi awal pada awal tahun pertama ada 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 15% depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126, hitunglah BC ratio proyek pengairan tersebut di atas. Nah, initial investment-nya adalah 1 miliar ya, di sini 1 miliar. Rate-nya adalah 5%. Terus nilai residunya 10%. Terus depresiasinya 30 tahun ini. Biaya operasionalnya senilai 20 juta. Total biaya 100 juta. Benefit per tahunnya 126 juta dan BC ratio-nya. Nah, di sini kita akan menghitung rasio yang dimana ini kita menggunakan rumus sama dengan C11. C11-nya itu adalah benefit per tahun ya, yang ini senilai 126 juta dibagi C10. C10-nya itulah total biaya 100%. Jadi hasilnya adalah 1,26. Itu mengenai tentang PC rasio dari proyek pengairan tersebut. Terus di bagian BC ya, yang tidak tetap, yang dimana di sini dibagi menjadi 3 ya, ada biaya tahun pertama, kedua, dan ketiga. Nah, soalnya yaitu adalah suatu proyek pengairan punya nilai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalnya pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Nah, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, di sini sudah ada tabel ya, yang dimana tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga bunga banknya adalah 15%, 6%, dan 8% sesuai dengan soal yang di atas. Dengan investasinya 1 miliar, bunga dalam rupiahnya adalah 50 juta. Tahun pertama, tahun kedua ada 60 juta, dan ketiganya 80 juta. Terus hitunglah benefit cost rasionya di tahun pertama, kedua, dan ketiga proyek pengairan tersebut. Oke. Nah, yang dimana benefit cost ratio ini di tahun pertama menggunakan rumus sama dengan K20. K20-nya yaitu ini, benefit per tahunnya 126 dibagi ke 19, yaitu total biaya tahunan 100 juta. Jadi hasilnya adalah 1,26. Itu dari benefit ratio di tahun pertama. Terus di tahun kedua
ini sama, tapi yang membedakannya adalah di bagian total biaya tahunan, yaitu 110 juta ya. Untuk yang lainnya sama. Maaf, ada yang berbeda rupanya di bagian rate itu. Rate-nya itu adalah 6% kalau di sini, dan nilai total biaya tahunan adalah 110 juta. Untuk yang nilainya itu sama. Dan untuk menentukan benefit cost rasionya, di tahun kedua kita akan masukkan rumus P20. P20-nya itu adalah benefit per tahun yang 126 dibagi P19. P19-nya itu adalah ini. P19. Jadi hasilnya adalah 1,15%. Terus untuk tahun ketiga, yang dimana membedakannya adalah rate 8% di sini, dan biaya total tahunnya adalah 130 juta. Dan untuk benefit per tahunnya adalah 126. Oke, kita langsung saja untuk mencari benefit rasionya. Kita masukkan rumus sama dengan K30. K30-nya itu ada benefit per tahunnya 126 juta dibagi K29, yaitu biaya total tahunan senilai 130 juta. Jadi hasilnya adalah 0,97. Oke. Jadi itu dari BC atau benefit cost ratio. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kurang paham atau kurang mengerti dari penjelasan saya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.